Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tri Yuli Hestiana, kelas 2B, NIM 19 12 11 603 dari Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyimpulkan materi HIV dan AIDS, yaitu dosen pengampu Nurse Alfitri MCAP SPMB, yaitu sebagai materi ujian akhir semester. Pertama, kita harus mengetahui apa itu VCT dan dasar-dasar konseling pada pasien HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafza. Pertama, ada beberapa faktor risiko seseorang dapat terinfeksi HIV/AIDS. Yang pertama, laki-laki dan perempuan pekerja seks atau PSK. Yang kedua, pemakai narkoba suntik. Yang keempat, MSM dan transgender atau LGBT. Yang kelima, orang yang melakukan seks tidak aman, kemudian orang yang mempunyai IMS atau STI, kemudian mendapatkan transfusi darah, kemudian injection dan tato yang tidak steril, kemudian prenatal transmisi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama, HIV/AIDS tersebut merupakan penyakit menular. Kemudian mereka menganggap kalau HIV/AIDS tersebut merupakan penyakit karena melanggar susila, kotor, dan tidak bertanggung jawab. Kemudian orang yang dengan HIV/AIDS sengaja menularkan penyakitnya. Kemudian kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularan HIV. Nah, jadi dengan kurangnya pengetahuan tersebut lebih berisiko terjadinya stigma di masyarakat maupun keluarga terhadap ODA. Nah, jadi terlebih dahulu orang yang mengalami ODA tersebut harus dilakukan VCT, yaitu sebagai titik awal menerima keadaan terinfeksi HIV, merencanakan perubahan perilaku, kemudian membantu mengurangi stigma, memfasilitasi akses pelayanan sosial, memfasilitasi akses pelayanan medis, kemudian memfasilitasi kegiatan pencegahan, kemudian pengetahuan HIV/AIDS, kemudian merencanakan untuk masa depan. Kemudian prinsip komunikasi konseling pada pasien HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafza, yaitu dengan cara mendengarkan aktif, yaitu berupa menunjukkan perhatian, misalnya mengangguk, kemudian mendorong pembicaraan, diteruskan misalnya dengan iya, kemudian memperkecil pengalihan perhatian, seperti bising dan bunyi telepon dan televisi. Kemudian jangan mengerjakan sesuatu selagi konseling. Kemudian hargai perasaan klien, misalnya nampaknya Anda merasa sedih. Yang kedua, yaitu mendengarkan aktif, yaitu berupa jangan menginstruksi klien tanpa tujuan. Kemudian tanyakan hal yang tidak dimengerti. Kemudian jangan mengambil alih dan menceritakan diri Anda sendiri nantinya, karena itu membuat pasien tidak nyaman. Kemudian jangan ulangi butir-butir penting dari diskusi. Kemudian ulangi butir-butir penting dari diskusi dengan kata yang sama, artinya untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti apa yang disampaikan oleh klien sebelumnya. Kemudian mengajukan pertanyaan, yaitu berupa pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup yaitu membatasi jawaban klien, misalnya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Nah, jadi jawabannya bisa iya atau tidak. Yang kedua yaitu pertanyaan terbuka. Contohnya, apa kesulitan yang dihadapi ketika diskusi dalam kelompok ini? Nah, jadi nantinya akan membutuhkan jawaban lebih dari satu kata. Pertanyaan terbuka ini dapat dimulai dengan apa, di mana, bagaimana, atau kapan. Kemudian pertanyaan mengarahkan, yaitu konselor memberikan arah jawaban yang dikehendaki. Misalnya, Anda merasa seks aman bukan? Nah, jadi ini berupa pertanyaan mengarahkan supaya pasien lebih mengetahui. Kemudian mengajukan pertanyaan, yaitu bertanyalah satu pertanyaan pada satu saat. Kemudian pandanglah klien, kemudian lakukan dengan ringkas dan jelas bentuk pertanyaannya.
harus jelas dan mudah dipahami oleh pasien dan tidak berbelit-belit. Kemudian, ajukan pertanyaan dengan tujuan yang jelas agar mudah dipahami oleh klien nantinya. Kemudian, ajukan pertanyaan yang membantu klien mengungkapkan perasaan dan perilakunya. Yang ketiga yaitu hening, yaitu memberikan waktu kepada klien untuk berpikir apa yang diucapkan. Nah, jadi ketika kita sudah selesai melakukan tes apakah pasien tersebut HIV atau tidak. Nah, jadi jika pasien HIV, kita beri pasien untuk kesempatan untuk menerima dan berpikir bagaimana keadaannya. Apakah dia nanti menerima atau tidak. Yaitu berupa memberikan kesempatan bagi klien untuk merasakan pengalamannya, kemudian meredakan perasaan klien. Yaitu biasanya ketika pasien mengetahui bahwa dia terinfeksi HIV/AIDS, dia akan sedih dan tidak menerima akan keadaan dia tersebut. Nah, jadi kita akan memberi waktu kepada klien, kemudian memberikan kesempatan klien mempertimbangkan ambivalensinya tentang berbagai rasa. Kemudian memberi klien kebebasan memilih apakah akan terus atau berhenti untuk melakukan pengobatan berikutnya. Konfidensialitas kemudian harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat semua klien. Kemudian, sebagian besar komunikasi nonverbal, waspada akan komunikasi konselor klien, kemudian komunikasi klien konselor, kemudian VCT dan dasar-dasar konseling bagi ODA. Yang pertama, keterampilan konseling dasar, yaitu berupa keterampilan mikrokonseling, yaitu pokok dari komunikasi efektif dan pengembangan relasi mendukung antara klien dan konselor atau petugas. Yang kedua yaitu konseling HIV dan AIDS, yaitu komunikasi konfidensial dua arah secara tatap muka di antara klien, coping dengan stres, dan mengambil keputusan pribadi terkait HIV dan AIDS. Kemudian tujuan konseling dengan diadakan konseling pada HIV dan AIDS, yaitu tujuannya untuk pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi perilaku berisiko dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk perubahan perilaku. Kemudian memastikan penggunaan terapi tersebut efektif dengan isu dan kepatuhan pemecahan masalah. Nah, kemudian juga ada prinsip-prinsip pelayanan konseling dan tes HIV, yaitu ada yang berupa sukarela, merupakan pemeriksaan HIV hanya dilaksanakan atas dasar kerelaan klien tanpa paksaan dan tekanan. Kemudian saling mempercayai dan terjaminnya. Ada dua pendekatan layanan konseling dan tes HIV. Yang pertama, atas inisiasi klien sendiri, yaitu berupa konseling dan tes HIV/AIDS sukarela, yaitu disebut juga dengan voluntary counseling dan testing VCT, yaitu atas inisiasi petugas kesehatan. Yang keduanya yaitu disebut juga dengan provider intensive HIV testing and convalescing atau PITC. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keputusan layanan klinis yang memerlukan pengetahuan dan status HIV klien. Kemudian ada beberapa model layanan konseling dan tes HIV. Yang pertama, statis atau klinik tetap, yaitu pusat konseling dan tes HIV terintegrasi dalam sarana kesehatan. Yang kedua yaitu mobile atau penjangkauan dan keliling, yaitu mobile city, dilaksanakan tim VC di luar vaskes yang langsung mengunjungi sasaran kelompok masyarakat yang memiliki perilaku berisiko atau berisiko tertularnya HIV. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Tadi saya mulai dengan salam, kini saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.